Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kajian kita sore hari ini melanjutkan muqaddimah yang kita bahas 1 bulan yang lalu berkenaan wajibnya kita bertamasuk berpegangan kepada prinsipnya para sahabat, karena para sahabat adalah orang muslim yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga meninggal dalam keadaan Islam dan juga mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wal iqtida'u bihim. Coba ya, kitabnya agak ada perbedaan. Sudah. Halaman berapa? Wal iqtida'u bihim. Coba cari di situ. Setelah fayaqulu usul sunnah amal Imam Ahmad, kemudian Jumba ya, yang Jumba beri kabar temannya wal iqtida'u bihim, karena kitab saya yang cetakan pakai yaitu sampul keras dan antum yang ya coba saya lihat. Nah ini nomor 10. Nomor 10 yaitu baris yang keempat. Ini catatan saya, tidak tahu gimana. Terlalu wal iqtida'u bihim. Kita wajib mengikuti jejak para sahabat. Kenapa kita mengikuti jejak para sahabat? Karena para sahabat menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti benarnya. Dan juga Allah Ta'ala memuji radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah meridai para sahabat ridha kepada Allah. Al-iqtida'u bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengikuti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka kita ikuti? Wahumul qudwa, mereka itu panutan kita. Wahumul qudwa, dan mereka itu adalah panutan kita. Dan tidak mungkin kita akan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yaitu kita berperantara pada sahabat, karena sahabat mendengarkan beliau. Dan sahabat itu jumlahnya banyak sekali. Makanya kita kenapa Imam Ahmad berpegang pada sahabat, karena sahabat jumlahnya banyak, semuanya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahumul uswa, dan mereka itu panutan kita. Uswa itu nama panutan, contoh kita yang harus kita ikuti. Wa yusiru ilal hadis, dan ini berisyarah kepada hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh rawahu Imam Ahmad. Ya, riwayat Imam Ahmad, dan ini adalah hadis. Maka beliau bersabda, alaikum bisunnati. 1. Alaikum bisunnati. Yang nomor 2, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin
al-mahdiyin. Kemudian beliau mengatakan adzu 'alaihan nawajiza. Dalam satu riwayat bin nawajiz. Adzu 'alaihan nawajiza. Ini perlunya kita mempelajari satu persatu agar kita bisa bahasa Arab sedikit-sedikit. Wa iyyakum wa mukhtasatil umur. Wa iyyakum wa mukhtasatil umur. Artinya, alaikum wajib bagi kamu. Kamu siapa? Wajib bagi kamu. Kamu siapa? Orang Muslim. Orang kafir gak ada peraturan, ngawur aja mereka. Bisunnati, mengikuti sunnahku. Sunnahnya siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi para sahabat diperintah oleh beliau, kamu wajib mengikuti sunnahku. Jangan sunnah nenek moyangmu atau kakek-kakek yang dulu, ya orang-orang Buddha dulu tidak boleh, karena agama itu sumbernya dari wahyu. Kalau adat yang benar tidak mengapa, kalau adat keliru tidak boleh. Menurut asal kita bukan panutan pada orang, panutan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, satu, kamu wajib mengikuti sunnahku, sunnahnya beliau. Ini menunjukkan kita wajib mempelajari sunnahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kitab Bukhari, Muslim supaya tahu. Karena orang tahu itu dengan belajar. Kemudian wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan sunnahnya pengganti-pengganti. Khulafa dari kata khalifah. Penggantinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasyidin, khulafa sahabat ini Rasyidin mendapatkan petunjuk. Dan ini gelar yang beliau beritahu kepada sahabatnya untuk kita. Al-Mahdiyin, yang diberi petunjuk. Apa bedanya? Yaitu dia mendapatkan petunjuk dan diberi petunjuk. Dia ini berdakwah kepada orang. Itu namanya Rasyidin, Rasyid. Menunjukkan orang. Adalah namanya al-irsyad, petunjuk. Al-Mahdiyin, orang-orang yang diajak mau ikut sahabat, itu namanya Mahdiyin. Jadi beliau mensifati para sahabat ini, pertama dia mendapatkan petunjuk karena mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Yang nomor dua, Mahdiyin, dia mendapatkan petunjuk. Ya, setelah itu apa kata beliau? Adzu, gigitlah. Adzu, bagaimana peganglah atau gigitlah. Alaiha, sunnah ini, sunnahnya Nabi dan sunnahnya sahabat. An-nawajiza, dengan gigi geraham. Nah ya, gigit dengan gigi geraham, karena gigi geraham itu paling kuat. Ya, oleh karena itu banyak rusaknya, karena tulang-tulang atau apa ya dikunyah ini. Kalau gigi seri kadang-kadang mengambil untuk memotong, gigi ini untuk mengunyah, ya mengelindes. Wa iyyakum, dan jauhkan dirimu. Nah ya, jauhkan dirimu. Dirimu itu siapa namanya dirimu ini? Umat Islam. Wa mukhtasatil umur, perkara-perkara yang baru. Mukhtasat itu yang baru, al-umur perkara. Istilah mukhtasatul umur itu apa artinya? Sesuatu yang baru dalam agama namanya apa? Bid'ah. Nah, coba siapa yang membaca dan memaknani dari alaikum sampai mukhtasatul umur, biar nanti yang ketinggalan memaknani bisa mengikutinya. Tafadhol. Ya, karena beliau juga menyuruh sahabatnya bicara. Inilah faedahnya kita memiliki kitab. Nanti lama-lama kita saling merangkak, ngesot, nanti lama-lama bisa berdiri, lari nanti. Siapa yang baca, mengulang dari alaikum saja. Ya. Pada. Alaikum, wajib bagi kamu disunati mengikuti sunnah-sunnahku, ya. sunnah Rasulullah, wasunati, dan
sunnah Khulafaur Rasyidin khulafai al-Mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Adu alaiha, gigitlah atas kamu, atas mereka. Alaiha itu gigitlah mereka. Gigitlah maknanya kembali pada sahabat. Alaiha atas apa? Atas sunnah. Gigitlah maknanya jangan sampai lepas. Gigitlah atas mereka dengan gigi geraham. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Jadi sunnah itu diibaratkan makanan. Maka menjadi gemuknya badan kita. Sunnah menjadi sebab hidupnya hati kita. Terus. Wa iyyakum, dan jauhkanlah wa mudahiri umur yang baru. Ya. Jadi pertama ada perkara yang wajib, yang nomor dua ada perkara yang dilarang. Yang wajib kita memegang sunnahnya beliau. Satu. Karena Allah Ta'ala mengutus beliau. Nomor dua sunnahnya para sahabat. Karena para sahabat ini pengikutnya Nabi. Yang nomor tiga, kita ketika berpegang itu jangan setengah-tengah. Gigit dengan gigi geram ini supaya tidak lepas. Kalau gigi seri lepas. Ya, makanya banyak gigi yang geram itu karena setiap hari kerja. Dia kadang kalau rusak. Itu rusaknya gigi tidak mengapa. Tapi rusaknya sunnah bahaya. Kemudian juga beliau mengatakan jauhkan dirimu dari perkara bid'ah. Muhdatsatul umur itu yang baru dalam urusan-urusan yaitu agama. Yang baru urusan agama namanya bid'ah. Muhdatsat itu yang baru, al-umuri perkara agama. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, kita wajib mengikuti jejak sahabat. Tidak boleh mengikuti jejak nenek moyang kita atau orang tua kita dulu. Karena orang tua kita itu tidak mendapatkan ilmu, bukan diutus oleh Allah. Sedangkan beliau diutus oleh Allah. Ya, maka beliau dibedah oleh Allah Ta'ala, dadanya dibersihkan dari sifat salah. Makanya kalau kita kembali kepada sunnahnya beliau, enak. Sholat tidak berselisih, siam tidak berselisih. Karena apa? Karena ada dalilnya. Kemudian berikutnya, wa kadzalika hadisul firqati, yang nomor 2 ini. Demikian juga hadis yang perpecahan. Al-firqah golongan perpecahan. Wa kadzalika hadisul firqatin najiyati, demikian juga hadis golongan yang selamat. Firqah itu golongan, kelompok-kelompok, tapi an-najiyati yang najiyati yang selamat. Siapa golongan yang selamat ini? Ya, Ahlus Sunnah. Golongan selamat karena mereka tidak mengedepankan hawa nafsu. Yang dari beliau itu diamalkan, yang dilarang ditinggalkan. Ini namanya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Golongan selamat termasuk sahabat, para tabi'in. Khinama akhbar ar-rasul, ketika menghabarkan ar-rasul rasul. Tidak mengapa dijenggoti supaya kita malam nanti tahu. Akhbar mengabarkan besok tidak dosa dijenggoti lagi karena kita sudah tahu. Hinama tatkala akhbar menghabarkan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna, sesungguhnya hadis ini hadis. Hadis sampai wahidah itu hadis. Jadi yang dicerengi dengan yaitu tinta yang hitam yang agak tebal itu hadis. Hadhil ummatu, umat ini, umatnya siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sataftariku akan pecah belah. Kapan beliau bicara ini? Ketika beliau masih hidup. Umat itu akan pecah belah. Ila salasin wa sab'ina firqatin, ila kepada salasin 3 atau telu 3. Wa sab'ina 70. Berarti 70 berapa?
tiga. Firqatin, golongan. Nah, ini pemberita dari beliau bahwa umatku ini akhir zaman tukaran satu sama lain. Pegangannya bukan Quran dan Sunnah, pegangannya pendiri-pendiri, entah pendiri kelompok atau yang lainnya. Islam kok pegangannya pada orang itu keliru. Islam pegangannya kepada Quran dan Sunnah. Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, tali Allah dengan Al-Quran dan Sunnah, dan dilarang kita berpecah belah. Kulluha, semuanya. Kulluha, semuanya siapa ini semuanya nih? Semua golongan dari umatnya Nabi finnari, masuk neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. Ya. Saya ulang lagi. Hadhil ummatu, sesungguhnya umat ini sataftariku, akan pecah belah. Sekarang sudah pecah belah apa belum? Sudah. Ini menunjukkan benarnya apa yang disampaikan oleh beliau. Ila salasin wa sab'ina, berpecah belah menjadi 3 dan 70, berarti 73. Firqatin, golongan. Kulluha, semua golongan ini oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi katakan finnar, di neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. Berarti yang berpegang kepada yang benar jumlahnya berapa? Satu. Yang suka berpecah belah berapa? 72. Nah, ya, jadi kalau kita mencari yang benar itu ibaratkan beras, ibarat gabah di beras. Tidak banyak. Ini pegangan kita supaya kita tidak merasa malas, kecewa, kenapa saya ngaji kok gak ada pengikutnya. Kalau mengaji tontonan banyak karena ada kemaksiatan. Tapi kalau mengaji seperti ini orang-orang tertentu. Dan alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu. Ya, saya ulang lagi. Umat ini akan pecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Kalau mereka bertanya sama saja. Siapa yang bertanya ini? Para sahabat. Man hiya? Siapa wahai Nabi yang satu ini, yang selamat ini? Tidak ditanya 72. Karena orang ketika disuruh milih yang baik, yang buruk, milih yang baik. Man hiya, siapa wahai Nabi yang satu ini? Jawabnya qala, beliau bersabda, ma ana alaihi, apabila dia ikut saya. Dimana ma ana, apabila ada saya, alaihi, padanya. Itu kalau kita artikan secara harfi, maknanya yang ikut saya. Saya ini siapa? Rasulullah SAW. Wa ashabi, dan sahabatku. Ya, siapa yang mengulangi baca ini, membaca satu kali belum terampil, 2 pahalanya. Terampil, Masya Allah, malaikat akan mendoakan kita semuanya. Ini perlunya kita membeli kitab supaya kita bisa menelaah, mengartikan, membacanya. Anna hadhil ummah, sampai kepada wa ashabi. Karena beliau juga menyuruh para sahabatnya membaca. Inilah faedahnya kita, yaitu memegang kitab supaya bisa maknani, bisa baca, bisa mengartikan. Yuk. Ya. Firqatin, golongan.
dalam neraka illa wahidah, kecuali yang satu. Kalau para sahabat bertanya, man dia, siapakah satu itu? Qala ma ana ahli washabi. Yang satu bersama sahabat. Nah, ya saya ulangi terjemahan bebas yang belum atau ketinggalan memaknani kalimat yang belum tahu. Hadhil ummatu, umat ini umatnya Nabi. Sataftariku akan pecah belah, dan sekarang pecah belah. Golongan-golongan. Ila kepada berapa? Ila salasin wa sab'ina firqatin. Menjadi 73 golongan. Ini pendapat, ini golongan ini. Nah, kita bolehkah kita masuk 72 ini, boleh apa tidak? Tidak. Nah, jadi beliau menjelaskan 72 ini di mana? Di surga apa di alam mahsyar? 72 ini di surga apa di alam mahsyar? Neraka, finnar. Nah, kita punya dalil ini hadis. Kecuali satu. Jadi orang mengikuti sunnah itu jumlahnya enggak banyak. Yang bid'ah banyak, yang tersesat banyak. Makanya kalau kita ingin mencari mayoritas, yang ahli sunnah sedikit. Ini dalilnya. Qalu man hiya ya Rasulullah. Para sahabat menanya, siapa satu ini wahai Nabi? Yang ditanya bukan siapa 72. Kenapa tidak tanya 72? Kok tanya satu? Nah, karena mereka masuk neraka. Masa orang mau masuk neraka? Tanya yang satu ini. Qala ma ana ali, yang ikut sunnahku. Yang ikut sunnahku itu terjemahan bebas. Wa ashabi, dan mengikuti sunnah sahabatku. Dengan dasar ini kewajiban kita apa? Ya, untuk kembali bisa berpegang yang satu ini. Kewajiban untuk menuntut ilmu syar'i. Kita baca hadis beliau, kita baca ayatnya. Demikian juga kita membaca pula riwayatnya para sahabat, ya, sirah perjalanannya para sahabat. Baik, ini hadis diriwayatkan oleh siapa itu yang di bawah itu? Oleh Tirmidzi, Kitabul Iman. Ini para ulama kalau kita ingin tahu, kita punya kitab Sahih Tirmidzi, lihat kitab iman akan ketemu bab ini. Bab ma jaa fi tiraqi hadhil ummah, bab umat ini mesti pecah belah. Dan menunjukkan beliau tidak bohong. Menunjukkan benarnya, tapi pada zaman beliau bersatu. Kenapa zaman beliau bersatu, zaman sekarang pecah belah? Ini perlu saya sampaikan pertanyaan supaya kita nanti bisa menjawab. Ya. Karena pada zaman beliau panutannya satu. Zaman kita, wah ini Ustadz Kiai yang di Pertuan Agung, yang lainnya, guru saya banyak. Nah, dalam masalah urusan agama kita bukan kembali kepada bapak kita, ibu kita, kakek, nenek tidak, tetapi kepada sunnah beliau. Mana dalilnya? Ya ini hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, baik kita lanjutkan. Itu dua hadis yang kita pelajari. Pelan-pelan lah. Summa qala aidan, kemudian berkata juga. Siapa yang berkata ini? Nah, Rasulullah, betul. Fi hadisin akhara, dari hadis yang ketiga. Akhiril yang lain maknanya hadis yang lain ketiga. Tadi yang pertama alaikum, yang nomor dua hadil ummah. Taraktukum, katanya beliau, aku tinggalkan kamu. Siapa yang meninggalkan ini? Rasulullah SAW. Yang ditinggalkan siapa? Sahabatnya. Taraktukum, aku tinggalkan kamu, tinggal meninggal dunia. Alal baydai, bahasanya putih. Putih. Putih itu terang sekali. Al bayda. Atau di hadis ala naqiyatin, jernih. Jadi saya sebelum meninggal dunia,
Allah Ta'ala sudah menurunkan wahyu kepada saya sempurna, dan aku tinggalkan ini pusaka untukmu. Ini putih, nggak campur hitam, nggak campur coklat yang lainnya. Di mananya bayda, ini mana sunnah. Bayda dinamakan sunnah. Lailuha, apa artinya lailuha? Malamnya, ya. Kana hariha, apa artinya kana hariha? Seperti siangnya. Ya. Jadi kalau dalil itu sudah jelas, walaupun lampunya remeng-remeng, orangnya sudah paham, bisa. La yazihu, tidak akan tergelincir, tidak akan terpaling boleh, tidak akan tergelincir boleh. Anha, dari sunnah ini, anha itu dari sunnah, dari bayda itu. Illa halikon, kecuali orangnya pasti hancur. Seperti ahli bid'ah, hancur, tidak punya pegangan dia. Seorang lagi, summa qala aidan fi khatisi akhara. Fi khatisin boleh, fi khatisin akhara. Kemudian berkata beliau juga di dalam hati yang lain, taraktukum, aku tinggalkan kamu wahai umatku. Kum itu umatnya, yang meninggalkan beliau. Alal bayda, bahwasanya agama itu putih jernih. Ibaratkan air itu enggak ada campuran warna, tidak keruh. Nah, ya. Kenapa bila misalkan putih? Karena orang senang bajunya bersih, rumahnya bersih, kantornya bersih. Itu sifat manusia, jernih, terang. Lailuha, malamnya, karena harinya seperti siangnya. Apa maksudnya ini? Malamnya seperti siangnya. Gamblangnya sunnah Rasulullah SAW, jelasnya. Jadi malam siang sama. Berbeda nanti orang ahli bid'ah atau yang lain. Pagi beda, sore sudah beda. Kalau sunnah tidak, lailuha, malamnya kanaria, atau paginya seperti sorenya. Sobahuha, nah, yaitu kamasa'iyah, seperti sorenya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam tidak akan berubah. Islam tidak akan berubah. Dan tidak ada orang bisa merubah. Karena Allah menjaga. La yazihu anha, tidaklah yang berpaling anha dari apa nih? Dari sunnah. Illa halikun, mesti jatuh kepada kebid'ahan, mesti rusak. Nah, coba siapa yang membaca ini? Ya, kita ulang-ulang memang, karena beliau juga mengajar salam 3 kali. Ya, betul. Taraktukum, aku tinggalkan kamu. Ala baydoi, ini putih atau sunnah. Lailuha, malamnya, karena hariha, seperti siangnya. La yazihu, tidak aku. Tidak aku, apa tadi? Tidak akan tergelincir. Betul. Adha, dari sunnah-sunnah itu illa hari, kecuali orang-orang yang pasti hancur. Gampang kan belajar bahasa Arab itu. Karena Allah menurunkan bahasa paling gampang dipelajari bahasa Arab. Karena berulang-ulang. Dan kosakawut, yaitu kata yang sekitar 2.500. Bahasa Indonesia hanya 600. Jangan banyak bahasa Arab. Makanya kita kadang-kadang orang Inggris susah untuk menerjemahkan bahasa Arab, harus pinjam bahasa Arab, difahami maknanya. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab bahasa yang paling sempurna, karena itu bahasanya Allah. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Kita orang Arab, kita orang Islam, upayakan kita ana, anta, antum boleh. Ya, ini ibni, anakku, ini ummi, abi, itu bahasa-bahasa Arab semuanya. Ya, kita pasarkan supaya kita tidak terbegal dengan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris bukan bahasa Al-Quran.
Tapi boleh. Tapi kalau boleh maka baca Al-Quran wajib. Karena baca Al-Quran ini untuk mengetahui bagaimana kita beribadah. Supaya benar. Kalau kita tidak tahu bahasanya, kita akan terseret orang yang menerjemahkan dengan salah. Baik, kita lanjutkan. Fas-sahabatu, maka sahabat. Tamassaku. Siapa yang tahu artinya tamassaku? Berpegang teguh. Nah, sekarang saya modelnya mau menanya. Maka sahabat tamassaku berpegang teguh biha dengan apa? Dengan sunnah. Ya. Walam tajid, apa artinya walam tajid? Dan tidaklah kamu menjumpai, menemui. Nah, wajada yajidu, tajidu. Disukun karena ada lam. Walam tajid, dan tidaklah kamu menjumpai. Fihim, mereka. Mereka siapa? Para sahabat. Nah, itu sebentar. Kalau kita berulang-ulang hafal. Halikan hancur. Insya Allah apabila Allah mendaki. Saya ulang lagi. Fas-sahabatu, maka para sahabat tamassaku biha berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi. Walam najid, walam tajid itu. Walam najid nun ya. Ya nun itu. Walam najid fihim, dan kami tidak menjumpai mereka itu halikan hancur. Beralih kepada bid'ah, kepada falsafat, tidak. Karena mereka punya pegangan. Insya Allah, ini artinya ya apabila Allah mendaki. Dan betul, para sahabat tidak ada yang murtad. Wazagho, dan berpaling. Ya, wazagho dan berpaling. Ba'dun nas, siapa artinya ba'dun nas? Sebagian manusia. Ba'dun sebagian, nas manusia, nas manusia. Ba'dahum, apa artinya ba'dahum? Sesudah mereka, sesudah siapa? Para sahabat. Nah, ya, ini kita pelajari satu persatu dulu, nanti makna bebas. Wazagho, dan yaitu berpaling ba'dun nasi. Sebagai manusia ba'dam sudah sahabat, yakni maksudnya fi akhiri asri sahabah, pada akhir asri itu apa? Zaman. Pada akhir zaman sahabat. Seperti sahabat Anas bin Malik itu terjadi pertengkaran yang banyak. Sahabat yang awal tenang ya sahabat Abu Bakar, Umar. Mulai muncul akhir sahabat Utsman karena diganggu dan juga difitnah oleh Abdullah bin Saba, orang Yahudi, sampai terjadi dibunuh beliau, kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib, dibunuh pula sahabat Ali. Begitu kejamnya orang bukan Islam. Nah, kita lanjutkan. Summan tasyarat. Nah, ya, setelah akhir sahabat, ya, ini banyak orang meninggal dunia, namanya orang kan. Banyak meninggal dunia, ini masih belum ya. Yakni fi akhiri asri sahabah. Maknanya pada akhir zaman sahabat. Wa kadzalika. Apa artinya wa kadzalika? Dan demikian itu pula fi awsati, pada pertengahan, awsat pertengahan. Uhudit tabi'in, zaman tabi'in, pertengahan zaman tabi'in. Ini terjadi berantakan sebagian orang Islam. Mengapa? Pada zaman beliau, pada zaman Abu Bakar, Umar kok tertib, aman. Kok pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Ali dan Muawiyah menjadi karut. Nah, siapa yang tahu jawabnya? Nah, siapa yang tahu? Ya. Karena bagus, pertama tersebarnya orang Islam.
tersebarnya orang Islam, orang Yahudi nyusup. Nah, pura-pura masuk Islam, mengacau di dalam masyarakat Islam. Itu penyebab pertama. Kemudian juga banyaknya orang murtad ketika meninggal dunia Rasulullah SAW. Meninggal dunia banyak murtad. Sehingga sahabat Abu Bakar disibukkan untuk memerangi orang murtad. Ya, sahabat Umar sedang bersibuk untuk membuka negara-negara. Sahabat Utsman disibukkan dengan fitnah. Sahabat Utsman itu meninggal dunia pada waktu sahabat sedang umrah haji. Itu orang Yahudi menyergap sahabat Utsman. Jam berapa? Jam 12 malam. Katanya para sahabat yang lain, wahai sahabat Utsman, ini ada orang yang tidak senang dengan baginda. Bagaimana saya kalau di sini saja saya tidak umroh? Jangan kamu umroh. Jam 12 didatangi oleh orang Yahudi dan juga dibunuh. Dalam keadaan juga sholat. Nah, dibunuh malam hari. Dan saat itu terjadilah pertengkaran dan fitnah yang cukup besar. Dan ini pada zaman dulu. Maka ketika zaman dulu terjadi demikian, tidak mustahil kalau pada zaman sekarang orang-orang berpegang kepada sunnah mendapatkan perkara dari orang kafir. Tetapi Allah Ta'ala tetap menolong hambanya. Kematian sahabat Utsman, Ali dikatakan oleh beliau mati apa? Dikatakan meninggal dunia di surga. Hasratun al-mubasysyirina fil jannah. 10 para sahabat yang dinyatakan beliau masuk surga. Dan orang masuk surga karena sebab amal yang soleh. Ini perlunya kita memahami mempertahankan Islam resikonya besar. Tapi pahalanya, nikmatnya khalidina fiyah, kekal selamanya. Ya, kita hidup sama sementara harus bersabar. Namun untuk penghasilannya Allah Ta'ala akan berikan kepada hambanya. Kita lanjutkan. Sementasara kemudian tersebarlah al-bid'ah. Apa bid'ah ini? Bid'ah. Tersebar bid'ah. Kalau bid'atun itu satu bid'ah. Kalau bid'ah banyak bid'ah tersebar. Ya. Bid'ah kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah. Banyak pada zaman dulu. Ya, atau Zaidiyah, Jahmiyah, Maturidiyah kumpul. Nah, ya. Inilah kalau sudah zaman yang baik ini ditinggal orang-orang punya ilmu, mereka mengacau dengan beberapa kacauan. Fabada'at, apa namanya fabada'at? Maka mulailah. Nah, mulailah. Bada'ah. Maka mulailah. Firqatul Khawarij. Apa namanya firqah tadi? Golongan Khawarij. Siapa yang tahu golongan Khawarij itu siapa? Ya. Muncul pada zaman sahabat akhir Utsman. Mengkafirkan sahabat Ali. Kenapa itu? Fitnah yang ditimbulkan oleh orang Yahudi. Ketika sahabat Ali pemerintah, yaitu pemerintahan, kemudian ada orang perang katanya membunuh temannya sahabat Ali, timbul gesekan. Sehingga terjadi banyak para sahabat yang dibunuh. Di antara pelakunya adalah Abdullah bin Sabah, laknatullah alaihi. Itu orang Yahudi sejak dulu. Apalagi zaman sekarang dengan adanya media sosial yang menyebar kesempatan mereka. Jangan banyak orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak perlu label nama, yang penting menyusup, bisa menggoda kaum muslimin. Demikian juga kelompok Syiah. Itu juga harus hati-hati. Makanya yang paling selamat kita kalau kita mengaji dengan orang yang menyampaikan sunnah, orang yang sudah jelas. Ya. Jangan kita memanggil orang yang belum jelas. Manggil orang sudah jelas keilmuannya. Supaya kita tidak berubah. Jadi firqatul Khawarij itu firqah yang pemberontak. Nah, Khawarij memberontak sahabat Ali dikafirkan. Sehingga terjadi pembunuhan. Rawafidhi. Apa Rawafidhi itu? Rawafidhi ini
Syiah, kelompok Rafidhah yang mengkultuskan sahabat Ali. Ya. Pada zaman beliau fitnah dua. Ada yang mengkafirkan sahabat Ali, ada yang mengkultuskan sahabat Ali itu Allah. Oh. Begitu orang Yahudi. Maka ketika beliau mengatakan, ya Ali anta ilahuna, dipenggal oleh beliau, dimasukkan ke par, dibakar. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, kalau seandainya saya tidak membakar, aku akan saya bunuh. Inilah yaitu fitnah yang terjadi pada zaman sahabat Ali. Dua. Satu, dikatakan kufur sahabat Ali, itu kelompok Khawarij. Yang satu lagi ghulu, kelompok Syiah Rafidhah, sahabat Ali itu Tuhan kami. Lah Rafidhah ini punya ciri-ciri bahwa sahabat Ali lebih utama daripada Rasulullah SAW. Rafidhah mengatakan Abu Bakar itu tauhid, Umar itu tauhid, Utsman itu tauhid. Yang ahli sunnah yang berhak menjadi nabi sahabat Ali. Bayangkan itu. Begitu tipu daya mereka dan sekarang berkembang di mana-mana. Kalau kita melihat berita dunia itu isinya perang terus, bom nuklir dan juga yang lainnya. Makanya kita dalam kondisi semacam ini kita harus istiqomah. Baik. Wal ghulati itu maknanya orang Syiah yang berlebihan. Ya, anta ya Ali ilahuna. Nah itu ghulat. Hulu berlebih-lebihan cinta kepada sahabat Ali. Wahai Ali, kamu itu Tuhan kami. Begitu caranya musuh. Tapi orang yang sifatnya mukmin, yang punya ilmu, tidak mau mereka dipuji seperti itu, karena itu bukan haknya sedia. Makanya dibunuh, dibakar oleh sahabat Ali. Fi akhiri khilafati Ali radhiyallahu anhu. Apa artinya itu? Fi akhiri khilafati Ali radhiyallahu anhu. Ya. Pada akhir pemerintahan sahabat Ali. Ya. Pada akhir pemerintahan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ini muncul nanti kemudian juga seterusnya Abu Sufyan muncul, Muawiyah, yang lainnya. Ini terjadinya perpecahan umat karena sebab fitnahnya orang Yahudi. Wa arsala ilaihim, maka mengutus kepada mereka. Siapa yang mengutus? Ali. Fa arsala, maka Ali mengutus kepada mereka Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, coba kamu yaitu bantah mereka, liunadhirahum, untuk berdebat. Ya, inilah kisah perjalanan hidupnya para sahabat radhiyallahu anhum. Betul-betul sangat menakutkan, tapi pahala cukup besar bagi orang istiqomah. Saya ulang lagi. Fa arsala, maka Ali mengutus ilaihim kepada mereka pengikutnya Abdullah bin Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, pamannya Nabi. Ibnu Abbas pamannya Nabi. Orang tuanya namanya Abbas, itu pamannya tadi, yaitu Abdullah itu namanya anaknya Al-Abbas. Liunadhirahum, untuk mendebat mereka, untuk khiwar. Khiwar itu untuk ya berdiskusi. Jadi sahabat Ali ketika dikultuskan sebagai Tuhan, maka beliau menolak, kemudian menyuruh sahabat Abdullah bin Abbas untuk yaitu membantah mereka. Faraja'a kasirun, maka roja itu sadar atau kembali. Kasirun apa kasirun? Banyak. Maka banyak yang kembali minhum, dari kalangan para sahabat ini. Bisa tapi dengan sebab, dengan sebab kuwati hujjah Ibnu Abbas, kuatnya alasan Ibnu Abbas. Begitu perjalanan Islam kaum muslimin wal muslimat. Kita itu lebih enak tinggal baca. Dulu
perang terus. Menyampaikan hak gangguannya orang Yahudi dan juga orang Nasrani yang lainnya pula. Jauh lagi. Ya, supaya nanti lengkap. Sementara kemudian dari awal. Sementara kemudian menyebar al-bid'ah bid'ah. Fabata'at maka mulailah firqatul khawarij, kelompok khawarij. Warwafidi dan kelompok rawafid. Al-hulati yang hulu, yang berlebihan mencintai Ali radhiyallahu anhu. Fi akhiri khilafati Aliin radhiyallahu anhu, pada akhir kekhalifahan sahabat Ali. Fa arsala ilahi, maka Ali mengutus mereka itu pengikutnya yang masih ikut kepada sahabat Ali. Abdullah ibnu Abbas, beliau sahabat Ali mengutus Abdullah bin Abbas liyunadhirahum, untuk membantah mereka, berdialog dengan mereka. Faraja, maka kembali kepada khalifah siapa? Khalifah siapa? Ali. Kasirun minhum, ya, banyak diantara mereka, bisa babi, karena sebab kuwati hujajin, kuatnya hujjah. Hujjahnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ceritanya begini. Ketika orang Yahudi berkecamuk untuk memfitnah yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu, maka muncul 12.000 dari sahabat Ali keluar. 12.000 loh ini, bukan 1.000, 12. Yang memprovokatornya adalah Abdullah bin Sabah. Nah, ketika keluar 12.000, betul-betul merasa kuangkalan pula sahabat Ali, karena pasukannya difitnah oleh kelompok Khawarij. Ali itu kafir. Nah, begitu dahsyatnya. Dan maklum, pada zaman sahabat Ali adalah zaman terakhir, sehingga orang-orang mengikuti orang awam muda terpengaruh dengan yang lain. 12.000 mau keluar. Kemudian Ali memberitahu kepada Ibnu Abbas, coba kamu nasihati. Alhamdulillah 12.000 ini yang tobat 4.000. 4.000 kembali kepada sahabat Ali, yang 8.000 ikut kepada rezimnya orang Yahudi. Inilah faedahnya nasihat. Summa ba'da dzalika. Nah, kemudian setelah itu, ini kisah kaum muslimin wal muslimat. Salah ba'dus suyuf. Perang lagi. Salah itu maknanya menghunuskan. Salah menghunuskan tombaknya ini. Ba'dhum, sebagian mereka, as-suyufa, pedangnya, alal muslimin. Ya. Jadi terjadi peperangan orang Islam dengan orang Islam. Karena dasarnya fitnah dari siapa tadi? Orang Yahudi. Abdullah bin Sabah, tokoh orang Yahudi. Begitu jelinya orang Yahudi. Itu pada zaman dulu, apalagi pada zaman sekarang. Berapa banyak orang mengaku muslim, tokoh mengaku orang Yahudi, itu orang Islam, kawan kita. Itu orang-orang kena kesurupan oleh mereka. Faqatalahum, maka membunuh. Siapa yang bunuh ini? Faqatalahum, maka sahabat Ali membunuh mereka. Kama amara bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama sebagaimana amara bidzalika, untuk membunuh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh bunuh itu. Dan ketika terjadi pembunuhan, maka situasi tambah goncang, gawat. Bayangkan kalau dalam satu desa ada pembunuhan, kita merasa sedih. Nah, wa ajma ala dzalika, dan bersepakat yang demikian itu, man kana fi ahdi minas sahabah, orang yang ada pada masanya sahabat.
Maka nafiati barang siapa yang ada fiati pada zaman Ali minas sahabati, kumpul ya, karena sahabat itu ada sahabat yang tua, ada sahabat yang baru. Dan seorang tua-tua itu banyak ilmunya karena berpegang pada sunnah. Yang baru kadang-kala difitnah oleh orang Yahudi. Sehingga bersepakat pada zaman itu yaitu untuk berkumpul bagaimana untuk melawan orang-orang yang memerangi sahabat Ali. Ini sahabat yang paling banyak ujian. Lam yukhalifhu, tidaklah menyelisihi pendapatnya sahabat Ali untuk memerangi orang-orang yang yaitu Yahudi ini. Fi dzalika, yang demikian itu akhatun seorang pun tidak ada yang berselisih para sahabat, karena para sahabat punya ilmu. Walam yan tatikhu, dan tidak ada yang benturan. Tantah itu asalnya apa? Kepalanya sapi dengan kepalanya sapi. Kalau begitu apa namanya itu? Gundangan apa gimana itu? Ya. Dan tidak ada yang benturan. Fi dzalika, demikian itu kornani, dua kubu ini. Maka kubunya sahabat Ali radhiyallahu anhu bersepakat untuk membantai orang-orang yang keluar dari sahabat Ali. Ada pegangan para sahabat yang berpegang pada sahabat Ali karena beliau bersabda, Ali masuk surga. Nah, inilah terjadinya peristiwa yang gawat. Tetapi kita tidak boleh membahas tentang aibnya sahabat Ali. Kita ceritakan ini dalam rangka supaya kita tahu sejarahnya khalifah sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Begitu banyak ujiannya, beda dengan Abu Bakar, beda dengan Umar, beda dengan Utsman. Utsman mulai muncul pada awalnya sampai akhir, kemudian merambat kepada sahabat Ali. Yang diprovokatori siapa tadi? Dua kelompok, Khawarij dan Rafidhah. Dan itu sampai sekarang juga begitu. Makanya banyak orang Syiah itu menyelumun di desa-desa, tapi tidak menyebut Syiah. Mengkafirkan negara, mengkafirkan pemimpin. Itu untuk mengacau mereka. Makanya jalan yang paling bagus, kita tidak bergaul dengan mereka. Kita menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu syar'i yang kita bacakan adalah Al-Quran dan hadis. Baik, kita lanjutkan. As-syahid, yang menjadi persaksian, ya, yang menjadi pembahasan pokok atau intinya setelah kita membaca cerita awal tadi. Annal iqtida'a bis sahabati, sesungguhnya mengikuti sahabat, fihi dia an-najatu, mesti selamat. Ya. Mengikuti sahabat mesti selamat karena sahabat dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ya, mesti selamat. Tapi orang pada zaman sahabat al yang lainnya itu campur aduk. Menyusup orang Yahudi mengaku masuk Islam, tapi dia Yahudi. Terjadinya peperangan saat itu. Kenapa? Huwa safinatun najat. Huwa yang mengikuti sahabat ini adalah perahu. Tahu perahu ya? Apalagi selain perahu itu? Ya perahu lah. Perahu an-najat, keselamatan. Perahu itu di mana? Laut, kapal. Nah ya. Orang selamat ketika terjadi gelombang yang besar, masuk kapal. Selamat dia. Itu namanya safinatun najat. Maknanya siapa yang mengikuti para sahabat, maka dia akan selamat. Kenapa kok mengikuti sahabat? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka siapa ini? Para sahabat. Syahadu, apa dan syahadu? Menyaksikan. Nah, karena para sahabat menyaksikan hidup bersama beliau. Nuzulal wahyi. Apa nuzul wahyi? Turunnya wahyu. Nah, sahabat itu adalah orang yang hidup, pernah bertemu dengan beliau, meninggal dunia dalam keadaan Islam.
Makanya Allah Ta'ala memuji para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa talaqau, dan mereka menuntut ilmu. Siapa menuntut ilmu ini? Para sahabat. Fiqhal Qur'ani, memahami Al-Qur'an. Was sunnati, apa sunnah? Apa sunnah itu? Hadis. Jadi para sahabat ini memahami Al-Quran dan hadis. Wa tatbiqu dzalika, dan dipraktekkan yang demikian itu. Tatbiq dipraktekkan, diwujudkan dalam amal. Dibuktikan dalam amal min Rasulillahi alaihi salatu wassalam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kebaikan para sahabat, tidak masuk yaitu perkara-perkara baru ya, atau falsafat, atau ya perasaan yang lain Yunani sekali, tidak. Karena sahabat orang mulia, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, disebut was-sabiqunal awwal. Dan sahabat menimba ilmu dari beliau. Inilah kemenangan para sahabat. Demikian juga kemenangan para pengikut para sahabat, para ulama hadis. Makanya ulama hadis qala Allah Ta'ala wa qala Nabi wa qala sahabah, bukan wa qala fulan. Fahum qudwatun. Siapa fahum ini? Fahum, maka mereka qudwatun. Apa qudwatun? Panutan. Nah, qudwatun hasanah. Sahabat panutan, mana dalilnya tadi? Siapa yang tahu? Sudah kita baca tadi. Sahabat panutan kita, bukan bapak kita, nenek moyang kita, orang tua kita, nenek, kakek juga tidak. Itu bukan orang punya ilmu. Mana dalilnya? La itu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin min ba'di. Nah ya, inilah perlu kita Bapak, Saudara dan Ibu-ibu mengambil ilmu dari pusatnya. Kita merujuk membaca kitabnya orang yang kita percaya keilmuannya, yaitu dari kalangan para ulama sunnah. Nah, fahum qudwatun, mereka itu para sahabat adalah panutan. Walihada, apanya walihada? Oleh karena ini, walihada, oleh karena ini, yaqulu alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Apa artinya tadi? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku amalkan dan yang diamalkan oleh sahabatku. Ini pegangan dua ya. Kenapa beliau menjadi panutan? Karena ada ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kita harus mengikuti beliau karena beliau utusan Allah, bukan mengikuti bapak kita, nenek moyang kita, tidak. Yang nomor dua, kita harus berpegang para sahabat. Mana dalilnya? Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ya. Jadi itulah kalau kita kembali para sahabat, salat kita, hari raya kita, siam kita enggak akan berselisih. Berselisih itu karena apa sebabnya? Berselisih apa sebabnya? Kebodohan. Yang nomor dua, egoisme. Tahu yang benar tapi ditolak karena tidak cocok dengan pendapatnya. Ya, banyak orang-orang punya ilmu tapi memalingkan ilmu karena merasa gengsi. Ulama sunnah tidak, segala sesuatu mengedepankan ayat dan juga hadis. Dengan dasar di sini, wa yaqulu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Alaikum, apa artinya alaikum? Kewajiban bagimu. Awas, alaikum itu kewajiban. Kalau iyyakum, jauhkan dirimu. Kalau alaikum, kewajiban bagimu. Bisunnati, berpegang kepada sunnahku. Sunnahnya siapa? Rasulullah SAW. Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnah
khalifah pengganti beliau yang mendapatkan petunjuk. Siapa saja khulafaur rasyidin ini? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya itu karena Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang baca ini? Tenggorokannya kering ini. Ayo ya membaca nanti kita betulkanlah. Monggo yang baca. Nanti saya terjemahkan. Baca Arabnya dulu. Ya, pelan-pelan. Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah. Naam, ijtinabul bid'ah wal hadaru minha. Setelah beliau berpegang menjelaskan sunnah, lawannya sunnah siapa? Ahli bid'ah. Ini di mana-mana begitu. Penghambat kebaikan ini orang mengaku muslim tapi hakikatnya bid'ah, dan kita harus terang-terangan saja. Tidak bisa menutupi. Ijtinabul bid'ah, kita wajib menjauhi bid'ah. Jauhi, singkirkan. Menjauhi bid'ah itu maksudnya gimana? Menjauhi kitab-kitab bid'ah, menjauhi orang yang mengamalkan bid'ah. Menjauhi dai bid'ah, jangan masuk. Ya ini, kalau kita mau mengapur masjid, datang orang lain, enggak karu-karuan tembok ini. Tapi kalau kita tahu itu memang pengapur yang bagus, kita tenang, satu orang cepat dia. Jauhkan dirimu dari bid'ah, satu. Jauhkan dari kitab ahli bid'ah, dua. Jauhkan dari orang yang mendakwakan bid'ah. Mendakwakan bid'ah. Jauhkan kita bergaul dengan orang ahli bid'ah. Karena ini perusak agama. Bahkan para ulama sunnah sampai membuat tembok dipagar dengan besi supaya mereka tidak yaitu kunjung di tempat kita. Wal hadharu, apa namanya hadharu? Dan waspadalah. Waspadalah minha, dari apa? Dari bid'ah. Ya, satu, kita menjauhi kebid'ahan, menjauhi pula orangnya, menjauhi kitabnya, menjauhi orang mendakwakan bid'ah. Dilarang pula kita kumpul sama mereka, dan kita harus waspada, hati-hati bahasa kita. Ya Allah, ikra. Bismillah. Nah, bagus. Nah, alhamdulillah dia bisa baca. Pelan-pelan bacanya. Wa kadzalika minal usuli. Apa artinya wa kadzalika? Dan demikian itu juga. Minal usuli, dari landasan-landasan. Landasannya mobil apa? Ayo, masuk gak tahu mobil? Sasis. Landasannya rumah apa? Pondasi. Nah, semua ada landasan. Ya, landasan jembatan juga di tros malah. Nah, demikian juga termasuk yaitu landasan-landasan kita supaya tidak ikut mereka. Watarkul bidah, tinggalkan bid'ah. Buku-buku yang ada bid'ah bakar. Supaya tidak apa? Kenapa kita bakar? Supaya tidak dibaca oleh cucu-cucu kita. Karena bertambah tahun, orang ini bertambah tidak punya ilmu. Bahkan sekarang baca kitab itu sudah jarang banyak, karena mengandalkan internet. Padahal internet belum tentu benar. Kalau kitab, betul-betul kita melihat yang nyata. Ijtinabul bid'ah, wajib menjauhi bid'ah. Harus dijauhi, karena ini musuhnya apa? Musuhnya sunnah.
Makanya kita tidak melihat orang kafir musuh orang Islam, orang awam tidak. Ya musuh orang yang merasa dia mengamalkan bid'ah, dan itu terjadi di mana-mana. Karena kebalikan sunnah adalah bid'ah. Makanya orang ahli sunnah mesti memusuhi, menjelaskan kejahatan bid'ah. Orang bid'ah ketika dijelaskan kejahatannya mereka marah. Kenapa? Li'annal bid'ah fihal halaku. Li'annal bid'ah fihal halaku. Siapa yang bisa mengartikan ini? Karena sesungguhnya di dalam bid'ah terdapat kerusakan itu. Iya, betul. Li'annal bid'ah, karena bid'ah itu via di dalam bid'ah ini mesti ada kerusakan. Salat ya 21 rakaat hanya 7 menit. Saya bicara karena ada yang lapor dan benar, itu Ustaz tempatnya. Tapi bukan di Nurus Sunnah. Di ini apa namanya, Ikhya Sunnah, bukan. Iya. Demikian juga Al-Qur'an dibaca ya. Makanya Al-Qur'an itu kita baca sendiri, kita nikmati ya. Kita taksin sendiri, tapi mereka kadang-kala membaca dia itu dengan suara keras. Padahal kadang-kala anak tetangga kita sakit. Kita juga perlu istirahat. Baca Quran sendiri. Itu menunjukkan keikhlasan kita. Karena kalau kita membaca Quran sendiri, kapan saja 24 jam kita belum memilihnya. Wahadhil firaku. Apa ini wahadhil firaku? Dan ini kelompok-kelompok yang pecah. Kelompoknya siapa? Ahli bid'ah. Allati waqa'at. Apa ini allati waqa'at? Yang terjadi. Nah, tidak apa-apa kita merangkak supaya nanti bisa lari. Fil bid'ah, pada waktu bid'ah, ketika terjadi pada bid'ah, tawa'adaha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengancam. Rasulullah SAW mengancam. Tawa'ad itu mengancam. Mengancamnya itu bid'ah, diancam oleh beliau. Karena lawannya bid'ah apa? Sunnah. Sedangkan beliau mengembangkan sunnah. Makanya beliau mengatakan kullu bid'atin dolalah. Itu hadis yang pendek. Semua bid'ah tersesat. Bid'ah dalam masalah apa? Ad-din. Kalau bid'ah dalam masalah kipas enggak apa-apa. Itu kita tidak beribadah kepada kipas kok. Ini juga pakai ini membuat kerasnya suara sehingga bisa didengar yang lain, tidak mengapa. Tapi masalah bid'ah dalam urusan agama mendatangkan cara yang baru yang tidak sesuai dengan cara sunnah. Ini bid'ah yang tercela. Baik, tawa'adaha, maka Rasulullah SAW mengancamnya bi annaha kullaha, bi anna, bahwa sesungguhnya itu apa? Bid'ah. Kullaha, artinya kullaha, semuanya, setiapnya atau semuanya. Finnari, di mana? Mana dalilnya tadi? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya itu, ya. Ini harus kita baca, sering kita baca supaya kita tidak lupa. Inilah faedahnya kita menuntut ilmu. Jadi ilmu bukan satu ayat, bukan satu surat saja kita hafalkan, kita kaji ya beberapa ilmu yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Nah, li'annaha salakat subulas syayatin, li'annaha, artinya li'annaha, li'annaha, karena sesungguhnya bid'ah itu, karena anna, sesungguhnya bid'ah itu salakat, apa salakat? Menempuhnya. Bagus. Subulas syayatin, jalan-jalannya setan. Subulan itu jamak sabil. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Jadi subul itu adalah jalan-jalannya syaitan. Jadi kita tinggalkan bid'ah ini karena itu jalannya syaitan.
Ketika kita meninggalkan bid'ah, apa gantinya bid'ah untuk kita amalkan? Sunnah. Baik siapa yang baca surat ini Al-An'am nomor 153. Nah, ini wasiat Allah. Surat Al-An'am 153. As-salis awal khamsuna ba'dal mi'ah. Itu kalau dibaca bahasa Arab. Bahasa Indonesia 153. Wa anna hadza, artinya siapa yang tahu? Dan sungguhnya ini. Nah, pokok anak sesungguhnya di mana saya? Hadza ini. Sirati, apa sirati? Jalanku, jalannya siapa? Jalannya Rasul. Jalannya juga orang mukmin. Sesungguhnya ini tuh satu apa dua apa tiga? Satu lah ya. Kita kalau coba jalan satu enak numpir. Tapi kalau jalannya persimpangan 5 bingung. Tak salah jalannya buntu. Satu enak. Ya. Jadi kita ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Satu jalan saja, sunnah. Dan karena Allah menghendaki yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kamu itu supaya mudah, satu jalan. Bahkan kalau kita pergi satu jalan cepat. Dan ingat, besok lagi ingat. Tapi kalau jalan itu persimpangan 5, 6 bingung kita. Ahli bid'ah memegang jalan yang banyak. Pegangannya orang-orang tertentu. Kalau orang Islam hadza ini jalannya Allah. Sesungguhnya ini jalanku mustaqiman. Apa mustaqiman? Lurus. Kebalikannya lurus apa? Bengkok iwaj. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ini jalanmu yang lurus. Karena jalan lurus mudah. Orang awam bisa pergi, orang yang biasa pergi. Lalu Allah mengatakan fattabi'uhu. Apa artinya? Maka ikuti. Yang disuruh mengikuti siapa ini? Manusia, yaitu orang muslim. Termasuk Rasulnya pula. Hunya kembali kepada mana? Maka ikutilah jalan yang lurus. Lah ini. Maka kita tahu jalan lurus itu Quran. Quran tidak pernah berubah, dihafalkan orang-orang. Hadis pun tidak pernah berubah, dihafalkan. Peraturan selain yang lainnya berubah. Ganti orang, ganti rubah. Tapi Allah, alhamdulillah, yaitu menjadikan kita jalan yang lurus. Dan paling gampang dihafal, paling gampang diamalkan. Saya ulang lagi, maka sesungguhnya ini jalanku yaitu Quran dan Sunnah. Mustaqiman yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah Quran ini. Ikutilah Sunnah. Berarti kalau kita disuruh mengikuti Quran, mengikuti Sunnah, tidak boleh mengikuti apa? Selain tidak boleh mengikuti bid'ah, tidak boleh menurut falsafah, kitabnya yang tidak boleh. Karena Quran wahyu Allah, hadis juga begitu. Lalu ketika kita disuruh pegang jalan satu, wala tattabi'us subul. Apa artinya itu? Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan. 2 apa 3 jalan-jalan itu? Banyak. Yang tadi disebutkan beliau berapa? 72. Bayangkan kalau kita ada persimpangan rumah orang jalan 72. Bingung kita. Pak, di mana padahal di depannya dia bingung. Jadi Allah memudahkan kita. Tapi bid'ah kiai yang satu lain zikirnya dengan yang satu. Bingung orang. Sholat loh kok begini, sholatnya lain dengan yang lain. Karena masing-masing orang ingin membawa pendapatnya. Kalau Islam, kita bukan membawa pendapat kita. Kembalikan ini ayatnya, ini hadisnya. Saya amalkan ini karena ini hadisnya. Saya amalkan ini karena Qur'annya. Itu paling bagus. Dan ketika kita ditangkap pula orang dakwah, Pak, ini ayat Qur'an, Pak. Betul saya menulis. Tapi ini ayat Qur'an, ini hadis. Ini hadis ini bukan untuk orang Indonesia saja, ini seluruh dunia. Dan bisa dibawa ke pengadilan. Kita perlu menjelaskan mereka. Ini kenapa? Iya Pak, ini ayat Quran.
Ya, Bapak kan orang Muslim, Mbak, membaca Quran ini. Coba baca ini, artikan. Nah, ini kemenangan kita. Kemenangan kita di situ. Karena Al-Quran tidak berubah. Dan Al-Quran ini pegangan seluruh umat Islam seluruh dunia. Bukan hanya kabilah atau suku. Maka kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang selain Quran dan Sunnah ini. Kenapa? Fatafarraqa. Apa ini fatafarraqa? Maka kamu akan pecah belah, bercerai-berai, bikum kepadamu. Maka akan pecah belah. Kamu itu akan pecah belah. Satu ikut ini, satu ini. Kenapa tidak ada pegangan? An sabilihi, dari jalan apa? Jalan yang lurus. Jalan lurus, jalannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, ya. Ini perlunya kita membaca Quran, baca hadis kalau perlu, dan juga kita upayakan kita bisa juga memahami ya makna Quran, ada tafsir itu. Sekarang banyak ya tafsir dibeli tapi kadang-kala yang baca tidak mau. Nah, ini kesalahan kita. Di rumah kita banyak yang dibaca internet. Dibaca. Nah, seorang lagi. Dan inilah jalanku, katanya Allah Ta'ala, yang lurus. Maka ikutilah yang baku beriman. Dan jangan mengikuti jalannya, jalan-jalan yang banyak. Kenapa? Kamu akan berpecah belah dari jalan yang satu ini. Dan itu betul. Kalau jalan lurus satu, lalu kita belok ke kanan ke kiri. Bisa lurus kita? Kita mau jalan ditempuh dalam perjalanan yaitu 50 kilo. Tapi ada jalan bengkok ke sana kemari. Kita tidak mau lurus ya. Taruhkan ini ada yaitu tanda-tanda nih, ini jalan ke sana 50 kilo, 20 kilo. Kita belok. Sampai tujuan jalannya lurus? Tidak. Jadi jalan lurus itu menenangkan jiwa. Semua orang tahu. Tapi jalannya ahli bid'ah ini lain. Lalu diakhiri dzalikum wassaqum bihi. Apa itu artinya? Yang demikian itu siapa yang berwasiat? Allah. Allah berwasiat kepada kamu bihi dengan Quran dan Sunnah ini. Karena Quran kalamullah, Sunnah adalah wahyu Allah. La'allakum tattaqun, apa artinya? Semoga kamu meningkat ketakwaanmu. Maknanya supaya kamu itu bisa beramal perintahnya Allah yang banyak, mengamalkan perintahnya Nabi yang banyak, meninggalkan larangannya Nabi, meninggalkan larangan Al-Quran, menjadi enak kita. Karena Allah melarang suatu karena berbahaya. Dilarang mencuri karena bahaya, dilarang zina karena bahaya, dilarang mengurangi timbangan karena bahaya, dilarang membunuh karena bahaya. Maka Allah memberikan jalan yang bagus. Kamu baca Quran ini, amalkan, dakwakan. Ya, kamu ajarkan kepada anakmu, istrimu, keluargamu. Bacakan bola hadis. Kalau tidak tahu, tanya pada orang punya ilmu. Baik, siapa yang membaca berikutnya ini? Yang pelan-pelan bacanya. Untuk bernafas supaya batuknya ini enggak ngekel. Nah, maka janganlah engkau mengikuti beberapa jalan. Maka akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Iya. Dari kumwasokumbi, yang demikian itu wasiat buat kamu dengan Quran. Lalu tatakun agar kamu bertakwa pada Allah Taala. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Tidak ada khatta Rasulullah sama khatta, tidak ada di situ. Ada. Sudah dibaca belum tadi? Khatta menulis, menggaris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menggaris. Mustaqiman, garis lurus. Garis lurus dari kiri ke kanan apa dari bawah ke atas apa atas ke bawah? Ya lurus. Dari atas ke bawah, straight. Lurus. Nah, lalu apa katanya?
Wa qala hadza siratullah. Karena yang lurus ini adalah jalannya Allah. Paling mudah. Paling mudah kita tempuh. Maknanya itu adalah Al-Quran. Kemudian beliau menggaris lagi. Sudah digaris lurus seperti ya. Kan? Terus wa summa khatta an yaminihi. Apa artinya khatta? Kemudian menulis an yamini di kirinya. Nah, ini lurus. Lalu kirinya ditulis. Nah, ini seperti tengkorak apa? Ini lurus. Nah, beliau menulis dari kanan, ini kanan, dari kiri. Sret, sret. Nah. Ini yang kiri kanan ini jalannya siapa? Ahli bid'ah. Kalau kita mampir kena cekoi mereka. Tidak bisa kembali ke lurus. Nanti kita lurus mampir, Pak, sini sebentar. Ini ada nasi. Ini ada hiburan. Hancur, kita nggak bisa lurus. Nah, beliau menggaris ini terang sekali. Kemudian wa'an simalihi dari kirinya. Di sini garis banyak. Ini satu. Di kirinya digarisi. Nah, banyak sekali. Seperti rangkanya apa? Ikan. Nah, rangkanya ikan itu. Jadi yang lurus itu satu. Yang bisa melengkuk ke atas, tapi yang lainnya kiri kanan. Baik. Faqala waqala, dan beliau bersabda. Hadis subul, apa nih hadis subul? Jalan-jalan ini, jalan mana ini? Yang lurus apa yang kanan atau kiri? Kanan kiri. Nah, kita paham, gampang memahami kata ini. Maka hadis subul, jalan kiri kanan yang banyak ini memuatkan pikiran ini. Ala kulli sabilin, setiap jalan, ya. Syaitan, apa syaitan? Setan. Yad'u ilaihi, apa yad'u ilaihi? Suruh mampir, ayo ke sini sebentar lah. Makan-makan, minum. Ini sedang menyembelih kambing ini. Kambing atau yang lainnya. Tidak mengerti dia. Nah, begitu caranya ahli bid'ah itu. Kita makan di mana alhamdulillah kita jumpa. Tapi kalau kita sudah makan ada begitu, pergi kita. Lebih baik kita makan di rumah. Faman tarakas sirata. Faman tarakas siratal mustaqimah. Barang siapa meninggalkan jalan yang lurus. Jalannya siapa ini? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang dimaksudkan siratal mustaqim apa? Quran dan sunnah. Fi aqidati, di dalam akidahnya. Siapa yang meninggalkan jalan yang lurus ini, akidahnya tidak mau kembali pada Al-Quran dan sunnah. Wa ibadatihi, dan ibadahnya tidak mau Quran sunnah, maunya kepada orang, maunya taklid. Au fikhihi, atau pemahamannya tidak mau kembali kepada apa? Dia paham tapi memahami tidak mau kembali kepada apa? Quran dan sunnah. Ini perlu difahami. Au ma syakala dzalika, atau selain itu. Dicampur ini diambil ini diambil. Ada orang dan supaya toleran dengan orang, kita diundang sana mau, diundang sini mau, diundang maksiat mau. Itu bukan prinsipnya orang mukmin. Orang mukmin punya jalan sendiri. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Salaka tariqan, dia akan menempuh jalan ini. Ya. Min hadhi turuki, dari jalan-jalan turuk, itu mufrad wa musanna, satu apa dua? Ya. Min hadhi turuki, hadhi ini mufrad, at-turuki di sini dua apa tiga? Apa satu? Banyak. Nah, siapa yang menempuh jalan-jalan yang kanan kiri yang banyak tadi, nah, ya. Allati ala kulli wahidin minha, yang mana setiap satu di antara itu, di antara apa ini? Jalan, ya. Tadi kan diumpamakan ini jalan lurus, ini jalan banyak. Tapi enggak mau lurus, dia belok sini. Akhirnya diterima oleh sini. Ini syaitan. Ini juga syaitan. Ya. Apa katanya? Hadhi turuki, jalan-jalan ini allati ala kulli wahidin minha syaitanun
Yad'u ilaihi. Masing-masing jalan itu ada setan yang mengajak kita. Setan mengajak kita itu bukan dengan ditempeleng. Ayo Pak, silakan. Ya. Lihat ketika ada orang merayu wanita, ya, bukan dengan suara keras. Mbak, dari mana? Bisa dibantu? Bisa minta nomor teleponnya? Terus lisan setan ini menemani kita terus. Nah, inilah yang harus kita pahami. Ya ini batuk ya kan. Ini barangkali ada pertanyaan silakan dulu, enggak apa-apa. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya boleh. Tidak boleh loh. Mesti Allah meridainya, tidak boleh. Gimana Abdul Qadir Jailani? Nah, kita tidak tahu siapa dia. Walaupun orang mengatakan Muslim, tapi kita rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau para sahabat radhiyallahu anhum, kalau sesudahnya rahimahullah. Kalau masih hidup, apa? Hafidahullah. Itu ada sendiri. Kenapa hafidahullah? Semoga Allah menjaga dirimu supaya tidak tertarik orang ahli bid'ah. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kita doakan semoga Allah merahmati para ulama yang telah meninggal dunia. Tidak boleh radhiyallahu anhu kepada Abdul Qadir Jailani, karena itu hanya Allah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah itu tidak boleh. Kalau ada orang yang mungkin Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu, maka mungkin salah tulis. Karena radhiyallahu anhu ini untuk para sahabat dengan ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Nah, yang lain silakan. Ya, kalau ada masjid di situ ada untuk menentukan waktu itu pakai lonceng. Apakah tidak boleh. Tidak boleh. Itu banyak orang Yahudi Nasrani. Teng 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 teng. Nah, tidak boleh. Itu lambangnya orang Nasrani. Dan juga lambangnya orang Yahudi. musik? Musik. Apalagi musik. Ya teng 4 atau 5 ya. Sebaiknya yaitu cuma kalau itu tadi apa tadi? Jadi masjid itu ada untuk menentukan waktunya itu misalnya jam 7 atau Teng. Kalau itu sekitar sebetulnya kita tahu jam itu. Itu kan dari Jerman, Almania. Para ulama tidak mau. Makanya kalau kita di Saudi ada jam besar yang nah gini, nggak ada yang bunyi. Jadi kita matikan saja. Itu dengan ini kita pengap sini. Jadi tidak bisa nutup ini. Jadi itu kita ya yang asal begini kita bengkokkan sedikit, dia ini aja. Dulu saya sering memperbaiki jam Jerman itu. Dan memang kuat dia. Dan pir-pirnya juga kuat. Tapi sekarang banyak orang Islam membuat masjid diberi apa itu jam besar. Tek. Nah. Dan juga kadang-kala ada salibnya. Alhamdulillah jam ini bisa, jam itu bisa juga. Dan juga murah. Ya. Karena itu termasuk acaranya orang Yahudi, tidak boleh kita ikuti. Yang lain. Baik Irfan, Afan ini badannya setengahnya batuk-batuk. Yang semoga yang dapat kita fahami bersama, ya walaupun kita membaca pelan-pelan tidak mengapa, yang penting faham. Dan nanti lama-lama lihat anak bayi itu, ya duduk gentang, mau merangkak jatuh, linu, panas. Lama-lama dia bisa berjalan. Karena al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.